Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, selamat malam, salam sejahtera untuk kita semua. Alhamdulillahirrabbilalamin. Malam hari ini kita berjumpa kembali belajar bersama Rumah Guru Sejahtera. Malam hari ini kita akan membahas soal yang berkaitan dengan UP nanti ya. Kita akan ditemani oleh Bu Dewi. Sebelum kita ke pembahasan soal, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Mudah-mudahan ilmu yang kita dapat bisa bermanfaat. Berdoa dimulai. Berdoa dicukupkan. Ya, mungkin malam hari ini Bu Dewi izin off cam ya, Bu Dewi ya, karena sinyalnya kurang bagus. Sinyalnya kurang bagus. Untuk memperkuat sinyal memang harus off cam. Ya, selanjutnya saya persilakan kepada Bu Dewi. Silakan Bu Dewi. Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Ibu-ibu? Alhamdulillah baik, Bu. Sudah validasi ya? Ya, alhamdulillah semua saya harap sudah validasi semua untuk modul yang ke berapa nih? 2 ya. Baik, kita lanjutkan. Malam ini kita membahas soal SJT dulu Ibu-ibu ya. Kita ini pesertanya hanya 4 ini Bu Susi. Iya, Bu. Yang hadir. Ya, padahal kan ini untuk pembelajaran seperti ini harus rutin gitu kan ya. Rutin untuk diikuti karena Ibu kan terlatih untuk mengerjakan soal secara menurut saya. Tapi kalau misalnya Ibu-ibu masih ada yang sibuk atau kerjakan modul ya, nggak apa-apa, nanti bisa dilihat rekamannya. Baik, saya share dulu soal SJT-nya. Nah, ini. Baik, ukuran hurufnya gimana Ibu-ibu? Kurang besar atau gimana? Kurang besar? Kurang, Bu. Segini? Ya, cukup, Bu. Ya, sudah jelas, Bu. Sudah, makasih. Coba kita bacakan. Nomor 1, Bismillahirrahmanirrahim. Seorang murid sering terlambat masuk kelas. Apa yang Anda lakukan? A. Mengabaikan, B. Memberi teguran keras, atau C. Mengajak berbicara secara pribadi, D. Melaporkan kepada kepala sekolah. Mana nih yang benar, yang tepat? Jadi kalau SJT itu ada nilainya per poin ya Ibu-ibu. Kalau menurut saya yang C, Bu. Iya. Yang C, Bu. Ya, benar. Jadi poin tertingginya ada di C ya. Karena di C itu adalah solusi yang bijak gitu ya. Kalau yang lain, pilihan yang lain itu kurang tepat. Yang C poin tertinggi, kemudian kalau memberikan teguran keras juga salah ya, kecuali dia memberikan
sanksi sesuai peraturan. Nah, itu boleh, tapi tidak ada kalimat keras, nggak boleh. Nah, jadi ini ya. Kalau soal SJT itu nilai tertinggi. Nah, ini poin tertinggi. Oke, nomor 2. Bagaimana Anda menangani murid yang sering tidak mengerjakan PR, memberi hukuman fisik, atau B. mengajak berbicara seperti tadi ya, mengabaikan, atau memberi nilai 0? Yang B, Bu. B, benar ya. Nah, oke, nomor 3. Apa yang Anda lakukan jika ada murid yang mengganggu teman sekelasnya? Ini sama ya, opsinya sama, mengabaikan, memberi teguran, mengajak berbicara, melaporkan, tapi kalimat untuk pertanyaannya berbeda. Yang C ya, mengajak berbicara ya. Sama. Coba silakan Ibu dibantu membaca nomor 4. Silakan, siapa Ibu? Silakan Bu Rina atau Bu Ayu. Silakan Bu Ayu. Iya, Bu. Bagaimana cara Anda Bentar. maaf, nah, Ya ya. bagaimana cara Anda memotivasi murid yang kurang bersemangat belajar? Opsinya dibacakan juga, Bu. Memberikan hukuman, mengajak berbicara, atau memberi hadiah untuk prestasi kecil, atau mengabaikan. Kata kuncinya memotivasi loh Ibu-ibu. Kalau menurut saya yang C, Bu. Saya ya. Apa? Motivasinya dengan memberikan Hadiah. hadiah, benar. Jadi ada rewardnya gitu ya. Ada stimulus, ada respon, ada kita memberi umpan dulu gitu ya agar dia termotivasi. Ya benar Ibu. Yuk, yang nomor 5 silakan Ibu, siapa? Saya, Bu. Ya, silakan. Apa tindakan Anda jika ada murid yang tidak memahami materi pelajarannya? Yang A, mengabaikan, B, memberikan tugas tambahan, C, mengajak berbicara secara pribadi untuk mencari tahu kesulitannya, yang D, melaporkan kepada kepala sekolah. Iya, yang mana? Jika tidak memahami loh ya ini ya. Tidak memahami. Yang C. Yang B, memberikan tugas tambahan mungkin Bu, kalau Tugas tambahan boleh. Lalu, adakah yang milih C? Saya C, Bu. C, mencari tahu kesulitannya. Ya, jadi kalau untuk yang tidak memahami materi, kita mencari tahu kesulitannya dulu, baru memberi tugas. Yang B juga benar, tapi poin nomor 3, poin ketiga di bawahnya. Jadi poin paling tinggi nilainya 4 ada di C, kemudian poin 3 ada di B gitu ya. Boleh memberi tugas tambahan Ibu, tapi setelah tahu kita kesulitan dia apa gitu ya. Jadi ini yang G, Bu. Oke, baik Ibu. Kita lanjutkan nomor 6. Bagaimana Anda mengatasi konflik antara dua murid? Mengabaikan, ini mencari tahu penyebab konflik, memberi hukuman, melaporkan lagi. Yang mana? Yang B, Bu. Yang B Ya. dulu, mencari penyebabnya dulu. Ya, benar. Mengajak berbicara dan mencari tahu penyebab konfliknya apa.
Apa yang Anda lakukan jika ada murid sering bolos katanya ibu-ibu? Sering bolos, memberikan teguran, mengabaikan, mencari tahu alasan. Nah, ini. Yang mana? Kalau sering bolos. Mencari tahu alasannya dulu. Iya benar, mencari tahu alasannya dulu. Sama. Heeh. Nah, ini kasus-kasus yang terjadi di kelas ya Ibu-ibu. Jadi seputar itu untuk soal SJT-nya. Jadi lebih mudah pada piloting ke pertama 2025 itu sama dengan kisi-kisi yang tahun kemarin. Seputar dengan kasus di kelas. Nomor 8, bagaimana cara Anda mengatasi murid sering berbicara saat guru menjelaskan? Nah, teguran Yang keras B. lagi. C lagi ya. Yang C, Bu. Oh. Kemudian nomor 9, apa yang Anda lakukan jika ada murid yang mengalami kesulitan belajar? Nah, ini kesulitan belajar kasusnya Ibu-ibu. Mencari tahu kesulitannya. Benar, mencari tahu. Kita pemanasan dulu ya sebelum lagi kita bahas PCK lagi. Ini SJT pemanasan dulu nih. Oke. Bagaimana Anda menangani murid yang sering mengeluh sakit saat pelajaran berlangsung? Nah, ini sakit katanya Ibu-ibu. Dia alasan sakit atau memang benar-benar sakit gitu kan? Kita harus apa? Mencari tahu alasannya. Masih yang C, Bu, kayaknya jawabannya. Iya, benar ya, Bu ya. Tidak sopan. Nah, coba kita lihat ini tidak sopan. Ini tetap mencari tahu alasannya ya. Ya. Coba kita lihat ke bawah. Apakah soalnya seperti ini? Nah, sama ternyata Ibu, hanya pertanyaannya berbeda tiap kasus. Nah, ini ya. Nah, tidak membawa perlengkapan sekolah. Nah, intinya Bapak Ibu kita tidak usah melanjutkan lagi karena soalnya serupa gitu ya. Intinya apapun kasus yang ada di kelas kita, hal yang perlu kita lakukan adalah identifikasi dulu apa masalahnya, mencari tahu solusinya, mencari tahu sumber masalahnya, kemudian mencari solusinya. Seperti itu ya, inti dari soal SJT. Oke, cukup untuk ini. Kita buka soal yang lain. Saya stop dulu ya. Nah, sebentar. Oh ya, sambil saya membuka soal untuk ini apa namanya? Modul jurnal, apakah ada kendala, Ibu-ibu? Nah, alhamdulillah sih Bu sampai modul 2 kemarin masih bisa terkendali, maksudnya masih bisa diatasi. Ya, bisa diatasi ya. Sekarang lagi mau buat jurnal yang modul 3. Oh, alhamdulillah. Lagi berjalan. Ya, kalau jurnal yang pertama mungkin agak bingung karena belum tahu ya Bu ya, belum ada gambaran. Dan Tapi validasinya cukup lama Bu, cukup deg-degan juga. Tapi alhamdulillah divalidasi. Oh, gitu. Iya, nunggu-nunggu tiap hari ngecek, tapi pas selesai lega banget rasanya. Karena lama, karena teman-teman di grup kok ada yang cepet ya, ada yang belum gitu. Jadi kemarin sempat deg-degan sih. Beda ya Bu ya waktu validasi ya. Iya. Ada yang sebentar, ada yang agak lama gitu. Mungkin ini masih nunggu pengiriman jamnya mungkin beda gitu kan. Nunggu koreksi mungkin ya Bu dari sana. Iya, nggak apa, yang penting punya Ibu sudah divalidasi. Ya, alhamdulillah. Kemudian
apa ya namanya ya, lancar untuk jurnal berikutnya. Jadi sudah ada gambaran karena sudah mengerjakan satu jurnal gitu mungkin ya Bu. Kalau dulu sih ini apa namanya, nggak semudah saat ini. Tapi alhamdulillah kita itu ada teman, kemudian ya bisa membantu lah ya. Karena kalau nggak ada teman untuk sharing itu malah bingung sendiri, Bu. Iya betul Bu, nggak ada buat sharing-sharing. Iya, soalnya kan kalau sekarang ini dosen kan nggak ada ya Bu ya. Kan Ibu mandiri kan kuliahnya. Iya Bu betul. Ibu di LPTK mana? Saya di Swadaya Gunung Jati Cirebon. Oh di Cirebon. Iya. Nah coba kita ini. Ibu siapa ini ya? Barusan yang membaca. Bu Winda, Bu Rina dari LPTK mana Bu? Dari LPTK Unusa Bu, Surabaya. Unusa Surabaya apa itu? Universitas Nahdlatul Ulama. Oh NU ya. Yeah. Dari Universitas NU. Banyak ya Bu dari ini. Ibu asal mana sih? Saya dari Jember Bu, Jawa Timur. Loh, saya kan juga Bu. Ibu Jember mana? Saya Wuluan, Duku Dempok. Oh, Duku Dempok ya. Saya di Arjasa Ibu. Oh, Jangan-jangan masih tetangga. jauh. Iya, ternyata tetangga. Oke, saya stop yang ini, kita pindah ke soal PCK. Oke, nih. Tampilannya kurang besar. Segini ya, Ibu. Ya cukup Bu. Ya, oke. Saya bacakan. Seorang guru PKWU, prakarya dan kewirausahaan, tidak tersedia di sekolah Anda. Bagaimana Anda sebagai guru BK dapat membantu murid dalam memilih mata pelajaran pilihan yang sesuai dengan bakat dan minat mereka? A. Mengarahkan murid untuk memilih mapel yang mudah, atau B. Memberikan informasi tentang semua mapel yang tersedia, atau C. Menggunakan dokumen regulasi. Yang D. Membiarkan. Nah, ini dihindari ya Ibu-ibu. Kita dalam memilih opsi, hindari kata membiarkan, mengabaikan. Nah, itu nggak boleh karena ini berkaitan dengan sikap. Kalau kita mengabaikan, membiarkan itu pasti itu opsi terendah, tidak tepat untuk kita pilih gitu ya. Meskipun SJT itu tidak ada nilai salah, tapi dia poinnya terendah, 1 nilainya gitu ya. Kita harus cari opsi dengan poin tertinggi, yaitu poinnya 4. Nah, dari opsi ini kira-kira mana jawaban yang paling bijak? Kalau menurut saya kayaknya B Bu. Yang B ini, memberikan informasi. Yang lain? Atau yang A, mengarahkan murid? Kalau menurut saya mungkin yang A Bu. Kenapa yang A? Memilih mata pelajaran. Mengarahkan murid untuk memilih mata pelajaran yang paling mudah. Nah, iya benar. Saya juga kadang kamu pilih yang bahasa Indonesia saja, misalnya kamu lebih suka puisi, nah diarahkan
Bisa jadi seperti itu, Ibu. Atau yang C, boleh juga menggunakan dokumen regulasi. Anak-anak seperti ini langkah-langkahnya, kamu harus apa dulu, nah itu regulasinya. Pemilihan untuk mapel yang disukai misalnya. Tapi kira-kira poin tertingginya ada di mana gitu ya. A, B, C nih. Kalau D udah terendah dia. Kira-kira kita harus apa dulu nih? Memberikan informasi, mengarahkan murid, atau C? Bingung ya? A, B, C ya? Jadi kalau ibu-ibu bingung, kita harus tahu jangan pilih yang ini di luar apa ya tujuan guru BK-nya dalam kasus ini, tapi urutan awalnya yang harus kita lakukan pertama kali harus apa saat ada regulasi seperti ini. Nah, namanya ini membantu murid memilih. Nah, ini namanya kan kata kuncinya kasusnya memilih ya, memilih mata pelajaran sesuai minat dan bakat. Nah, kata kuncinya di situ. Anggap kita di pendaftaran, panitia pendaftaran misalnya, kita harus apa dulu? Mengarahkan, Bu. Mengarahkan murid. Iya benar juga, Bu, mengarahkan murid. Tapi yang pertama itu harus ini, Bu. Harus yang C dulu. Nah, ini ya. Menggunakan dokumen regulasi dulu terkait kurikulum dan pembelajaran untuk membantu murid. Setelah itu baru memberikan informasi. Ya, setelah memberikan informasi baru mengarahkan murid. Benar semua loh Bu, A, B, C, tapi poin tertingginya ada di C dulu. Yang pertama, apa namanya, urutannya gimana, regulasinya gimana, itu dijelaskan dulu. Baru yang B, lalu terakhir yang A. Yang paling rendah itu yang D, itu nggak boleh. Tapi langkah-langkahnya C, B, A gitu urutannya ya. Ya seperti itu. Itu ibu-ibu jelaskan regulasinya dulu. Oke, kita lanjut ya. Baik, nomor 2. Dalam proses pemilihan mata pelajaran pilihan, langkah pertama, nah tadi ditanya, langkah pertama harus dilakukan oleh, yang ini malah satuan pendidikan Ibu, yang dilakukan sekolah itu apa? Dalam proses pemilihan mapel. A, sosialisasi, atau B, pendampingan memilih mapel ya, atau yang C, pengolahan data, lalu persiapan internal. Mana dulu nih? Kata kuncinya langkah pertama oleh satuan pendidikan. Mana ibu-ibu? Langkah pertama kali ngapain satuan pendidikan Ibu? Apa yuk? Kalau pengolahan data ini di awal atau di mana? Di akhir atau di awal? Pengolahan data. Pengolahan data. Yo, di mana yuk? Kira-kira awalnya apa? Sosialisasi di awal Ibu-ibu.
Sosialisasi di mana? Di awal atau di akhir? Jawabannya mungkin yang D kali ya, Bu. Apa, Bu? Yang persiapan internal yang dari dalam satuan pendidikan dulu. Oh iya benar. Iya benar sekali Bu. Jadi poin tertingginya ada di D ya. Jadi kita harus persiapan dulu, baru nomor 2-nya sosialisasi. Setelah sosialisasi apa? Pendampingan. Lalu Baru pengolahan data. Benar. Jadi pengolahan data ada di akhir ya. Jadi nomor 1-nya persiapan, 2 sosialisasi, 3 pendampingan, 4-nya pengolahan. Gitu. Benar Ibu. Jadi seperti itu langkah-langkahnya ya. Jadi poin tertinggi itu selalu ada di langkah pertama jika ditanyakan langkah pertamanya. Sesuai kata kuncinya saja. Oke, nomor 3. Apa peran utama kepala satuan pendidikan dalam proses pemilihan mapel? Apa perannya Bapak Ibu? Mengajar, menyiapkan kebijakan, mengawasi murid, atau D mengatur jadwal? Yang mana? Yang B mungkin Bu, menyiapkan kebijakan. Nah ini ya, karena kepala sekolah berarti dia menyiapkan kebijakan. Nah benar. Setelah menyiapkan kebijakan, apakah yang lain ini terkait urutan? Mengajar, mengawasi? Tidak, benar Ibu. Bukan, dia bukan tugasnya KS ya, ini tugasnya guru. Berarti dalam soal ini bukan bermakna urutan, tapi tugas tupoksi guru dan KS. Berarti Bapak Ibu harus paham mana tupoksi KS, mana tupoksi guru. Jangan salah pilih ya. Oke. Anda adalah seorang guru BK dan menemukan bahwa banyak murid yang bingung dalam memilih mapel pilihan. Apa yang sebaiknya Anda lakukan? Nah, ini soalnya sama dengan tadi, hanya opsinya beda. Memberikan ceramah panjang, atau B. mengadakan sesi konsultasi individu, C. menyuruh murid memilih mapel yang paling populer, atau D. membiarkan murid memilih sendiri tanpa bimbingan. Yang mana Ibu? Sesi konsultasi sepertinya Bu. Yang B kayaknya Bu. Karena ini berkaitan dengan guru BK, berarti dia ada sesi konsultasinya, benar. Yang B ya, poin tertingginya ya. Nah, sholat dulu. Memberikan ceramah panjang ini tidak ya Ibu-Ibu. Nah, apalagi menyuruh murid memilih mapel yang populer malah. Atau membiarkan murid itu tidak tepat sama sekali. Oke, nomor 2. Jika seorang murid menunjukkan minat yang kuat dalam bidang seni. Nah, ini ya. Tetapi orang tuanya ingin dia memilih mapel sains. Nah, artinya si anak dan orang tua berbeda pilihan. Bagaimana Anda sebagai guru BK harus menanganinya? Nah, ini posisi kita. A. Mengabaikan keinginan murid. Atau B. Mengadakan pertemuan antara murid, orang tua, dan guru. Atau C. Menyuruh murid. Nah, Ibu-ibu hindari ya kata-kata menyuruh. Menyuruh murid, menyuruh orang tua. Nah, itu tidak tepat di SJT. Membiarkan, itu kita harus hindari. Apalagi mengabaikan, menyuruh, membiarkan. Nah, ini kata-kata yang tidak profesional, tidak untuk SJT poinnya terendah. Jadi yang mana Ibu? Yang B Bu. Ya pastinya yang B. Karena yang mengabaikan, menyuruh, membiarkan tidak mungkin. Tidak mungkin, benar. Nah, soal-soal ini ada di tryout nanti Ibu, tapi sudah campur dengan
PCK ya. PCK, SCT, PCK, SCT gitu selang-seling nanti. Berarti dicampur ya Bu ya? Iya, kalau kita kan dikelompokkan ya, PCK, PCK sendiri, golongan PCK ini SJT dulu. Tapi insya Allah nanti Ibu lulus ya, amin. Amin. Anda menemukan bahwa data hasil pemilihan mapel menunjukkan ketidakseimbangan dalam jumlah murid. Apa yang sebaiknya Anda lakukan? A. Mengubah kebijakan dalam pemilihan mapel tanpa konsultasi. Nah, ini ada keterangan tanpa konsultasi ya. Kemudian B. Mengadakan sosialisasi ulang untuk memberikan informasi lebih jelas. Nah, ini kata-kata ini lagi. Memaksa, nggak boleh, membiarkan. Ya, ini sudah nggak boleh. Jadi mengurangi kapasitas kita membaca. Kalau udah memaksa ya udah belakangnya nggak usah dibaca ya Bu, biar cepet ngerjakannya, ya kan. Membiarkan juga nggak boleh. Antara mengubah kebijakan atau sosialisasi ulang nih. Sosialisasi. Soalnya yang A itu ada tanpa konsultasi. Ya seperti itu Ibu memang caranya. Kita telaah lagi adakah kata-kata yang tidak pantas di situ gitu ya. Kita tandai seperti saya membahas soal ini kan saya tandai gitu kan. Seperti itu. Oke. Satset ya kalau SJT. Kok hilang layarnya? Gimana Ibu? Terlihat atau tidak ya? Di saya masih terlihat Bu. Seorang guru kelas 4 ingin mengajarkan konsep pecahan kepada murid. Metode pembelajaran yang paling efektif adalah apa? Kalau konsep pecahan, ceramah, diskusi, demonstrasi, atau membaca buku teks. Ini pecahan loh. Yang C ya Bu. Nah benar. Benda konkret. Ada kata-kata benda konkret. Yang nyata. Benar. Kalau benda konkret untuk pecahan gimana Ibu? Misalnya kelas 4 pakai apa? Biasanya sih ada medianya Bu, tapi kalau saya sih waktu itu pakai gambar pizza gitu Bu. Oh iya. Boleh ya, atau menggambar, kita nggak bisa misalnya membawa semangka yang bulat ya, pakai benda tiruannya, yang penting benda itu nyata gitu kan ya. Ya, bisa dilihat anak-anak. Bisa dilihat, atau anak-anak boleh memegang gitu kan. Bola, boleh ya, bola, atau Ibu membawa benda tiruannya, atau membawa jam ya kan, lingkaran, bentuk lingkaran, atau kue tiruan pizza, boleh seperti Ibu tadi. Seperti itu untuk media pecahan, banyak lah ya. Dalam mengajarkan konsep waktu kepada murid kelas 1. Nah, ini ya kata kuncinya, konsep waktu di kelas 1. Guru dapat menggunakan alat bantu berikut. Pakai apa? Jam, kalender, kalkulator, lagu. Nah, apa Ibu? Ada kecualinya ya Bu, berarti yang bukan. Oh iya benar Ibu, kecuali. Ya maaf. Kalau untuk kelas 1 sepertinya kalkulator ya Bu. Benar Ibu. Kalkulator belum bisa ya. Karena dia harus benda yang konkret juga. Benar. Kalkulator juga tidak ada untuk menghitung waktu, konsep waktu, berhitung penjumlahan perkalian ataupun yang lainnya di kelas tinggi mungkin ya. Oke. Seorang guru kelas 3 ingin mengajarkan konsep pengukuran panjang. Nah, ini metode yang paling efektif: ceramah, diskusi, praktek, atau membaca. Yang C. Yang C ya, benar. Praktek. Nah, kalau konsep pembelajaran seperti ini, Ibu-ibu pilih yang yang praktek langsung, biasanya seperti itu. Atau yang pakai kondisi sebenarnya, CTL itu Ibu, kontekstual ya. Tapi kalau untuk sikap,
pilihlah diri kita yang paling baik ya, meskipun kita kurang mendekati yang terbaik ya kalau sikap ya. Oke, kita pindah soal berikutnya. Sambil saya buka, mungkin ada yang ditanyakan, Ibu. Alhamdulillah masih paham, Bu. Ya. Kalau untuk ini perkuliahan itu memang tidak ada sama sekali panduan ya, Bu. Panduan untuk apa dari LPTK misalnya. Kita belajar bareng ibu-ibu gitu, nggak ada ya? Nggak ada, Bu. Oh, gitu. Memang sudah ini ya, harus aktif mandiri ya di PMM. Kok PMM sekarang apa, Bu, namanya? Di Info GTK. Rumah GTK ya. Dulu kan PMM ya, Ibu. Iya, Bu. Ini aja alhamdulillah dapat rekomendasi dari teman, Bu, bimbel ini. Karena di sekolah pernah mengikuti bimbel. Oh iya, teman sekolah, Ibu. Iya, teman di sekolah PPGE yang kemarin piloting pertama, tapi dia yang kali pertama. Oh, piloting pertama. Iya. Kalau saya dulu sama Bu Susi itu malah ini, Bu, belum ada seperti ini ya. Jadi saya kesulitan untuk mengerjakan tugas gitu, Bu. Gimana di daerah Ibu masing-masing, hujan nggak? Di Jakarta cuma gerimis, Bu, di Pluit. Oh iya. Sama sih, Bu, di sini cuma gerimis. Tapi ya jarang, udah apa namanya, jarang-jarang gerimisnya, intensitasnya udah jarang. Tapi di sini masih bingung ya, masih musim hujan atau musim kemarau gitu kan. Kalau siang kemarau, Bu, kalau menjelang sore hujan. Ya itu. Oke, ini. Nah, baik. Nih, saya share lagi ini soal PCK, Ibu. Kalau malam apa Ibu-ibu ini ya, apa sibuk atau garap apa, kan udah rapotan belum Ibu-ibu? Rapotan lagi berjalan, Bu. Besok, Bu. Oh, Besok masih garap, Bu. Nggih. Masih proses. Sama, Bu, di sini juga. Ya pokoknya kalau malam waktunya rapot sama jurnal, Bu. Kalau hari gini masih nggak bisa, masih repot sama bocil. Iya benar, Bu. Yang 3. Oke, saya stop dulu yang ini. Oke. Kurang besar, saya besarkan dulu. Segini, Bu. Ini 150. Cukup, Bu. Oke. Saya bacakan. Mana yang merupakan salah satu contoh tindakan yang mencerminkan kemampuan melaksanakan tugas keprofesian?
sebagai pendidik yang menjunjung tinggi nilai-nilai Pancasila dan etika profesi. A. Menerima suap. Ini ya, ada kata-kata menerima suap. Kemudian ada menyampaikan materi pembelajaran. Nah, kalau udah ada kata-kata yang tidak sesuai, itu nggak usah dilanjut bacanya, biar cepat untuk opsi berikutnya. Memilih untuk tidak memberikan perhatian. Nah, ini ya, mengabaikan. Pasti ibu-ibu sudah tahu nih jawabannya yang mana. Yang B. Benar. Jadi seperti itu ya. Cepat kan ya. Kalau udah tahu kata kuncinya. Ini tugas keprofesian, artinya kita harus bertindak sesuai profesi keguruan kita. Nah, kalimat yang nggak baik diabaikan sudah. Oke, nomor 2. Bagaimana sikap seorang pendidik yang berjiwa wirausaha? Yuk. Dalam konteks melaksanakan tugas keprofesian. Cenderung menghindari resiko dan tidak berani mengambil inisiatif. Nah, itu. Mementingkan diri sendiri. Atau C. Aktif mencari peluang. D. Tidak peduli. Ayo. Yang C, Bu. Nah, benar. C ya. Menghindari resiko. Nah, ini tidak berani ini loh Bapak Ibu. Tidak berani mengambil inisiatif, padahal kita harus ya berinisiatif itu. Kreatif artinya. Apalagi tidak peduli itu kan. Nggak boleh dipilih. Berkaitan dengan sikap. Oke. Apa yang dimaksud dengan nilai-nilai Pancasila dalam konteks keprofesian sebagai pendidik? A. Nilai-nilai dasar dalam pendidikan. Atau nilai filosofis yang menjadi dasar negara. Yang C. Nilai etika dalam profesi. Atau D. Nilai keberagaman budaya. Yo, yang mana? Pancasila nih. Yang C. C. Iya, mungkin karena ada kata kuncinya profesi. Profesi. Yang lain? Yang B, Bu. Yang B. Filosofis. Ayo yang mana kira-kira? Filosofis dasar negara ataukah dalam etika? Nilai-nilai Pancasila. Benar ya, nilai-nilai Pancasila itu memang berkaitan dengan dasar negara Indonesia, benar. Tapi dalam hal ini karena kata kuncinya profesi sebagai pendidik, berarti dia dikaitkan dengan nilai etika profesi, benar kata Ibu tadi. Gitu ya. Kalau ini nilai-nilai Pancasila saja, itu berarti yang B jawabannya, Ibu-ibu. Tapi karena ada kata kunci lain, nah ini kata kunci kedua, berarti kita harus kaitkan dengan profesi sebagai pendidik, yaitu etika dalam berprofesi. Harus berlandaskan nilai-nilai Pancasila. Tuh, oke, betul. Soal selanjutnya, mengapa penting bagi seorang pendidik untuk menjunjung nilai Pancasila? A. Agar dapat mendapat penghargaan dari masyarakat. Wah, ini ya. Untuk mencapai tujuan pendidikan. Atau C. Sebagai syarat untuk mendapatkan sertifikasi. Atau agar terhindar dari konflik, katanya Ibu. Yang mana nih? Yang B. Yang B. Bukan yang C, Bu. Sertifikasi guru katanya. Itu nomor berapa ya, Bu? Iya benar, yang B ya.
untuk mencapai tujuan pendidikan nasional gitu kan. Kadang di pertanyaan itu ada gini Bu, apa tujuan kita mengikuti seleksi PPG gitu? Apa menurut Ibu apa? Untuk mendapatkan sertifikasi atau untuk meningkatkan profesionalisme guru? Yang meningkatkan profesionalisme, Bu. Iya benar. Ibu jawab yang paling manis ya kalau Iya, paling manis. SKT ya benar. Padahal untuk mendapatkan sertifikasi nggih, Bu. Iya benar. Itu jangan disebut, Bu Rina. Logikanya seperti itu juga. Untuk sertifikasi memang harus ikut PPG ya kan. Tapi soal itu kan kadang menuntut kita untuk jadi yang termanis gitu kan, yang paling baik gitu. Ya nggak apa-apa, berarti memang jawabannya itu yang paling baik untuk meningkatkan profesionalisme guru ya. Oke. Apa yang dimaksud dengan etika profesi? Nah, ini dalam konteks menjadi seorang pendidik, ayo. A. Standar perilaku, atau B. Kode moral, yang C. Cara untuk mendapatkan kepercayaan dari siswa, atau D. Etika dalam berkomunikasi. Yang mana? Etika profesi. Yang A. Yang A, yang D. Ayo. Mana nih? Bentar. Assalamualaikum. Gile. Ya, baik. Maaf Ibu-ibu. Kita lanjutkan lagi. Etika profesi. Etika profesi dalam konteks menjadi seorang pendidik. Yang A standar ataukah yang D etika dalam komunikasi? Mana nih? Yang Kalau yang Bu, etika itu kan perilaku. Benar, etika perilaku, benar. Kalau komunikasi gimana? Ini sesama pendidik ya, yang D ya. Kalau yang B jelas salah karena ini dalam masyarakat, sedangkan kita yang ditanya kata kuncinya pendidik, berarti di sekolah ya. Iya. Nah ini berarti masyarakat bukan. Kemudian cara untuk mendapatkan kepercayaan dari siswa. Nah ini masih khusus Ibu-ibu, ada tujuan tertentu yaitu kepada siswa. Nah orang lain gimana, kan ada teman sejawat, ada KS, ada warga sekolah. Nah itu nggak boleh ya, nggak boleh dipilih yang C karena ini satu objek yang hanya tujuannya hanya satu objek gitu, padahal harus menyeluruh.
Kalau sesama pendidik, kenapa kurang tepat? Karena ini hanya satu objek juga, yaitu pendidik. Berarti teman sejawat, siswa dan yang lainnya tidak include di sini. Nah, berarti yang paling umum untuk objeknya adalah ini ya, berprofesi, yaitu sebagai guru, berarti ini intinya secara umum. Dan ada ini, benar, etika berperilaku katanya, standarnya. Benar Ibu, yang A. Oke, yang nomor 4. Mengapa seorang pendidik perlu memiliki jiwa wirausaha? Kenapa? A. Untuk mendapat penghasilan tambahan atau dapat mengembangkan ide-ide baru dalam pendidikan. Yang C. Sebagai syarat mendapat promosi jabatan. Ayo. Atau yang D. Agar lebih dihormati katanya Ibu. Yang B, Bu. Yang B, mengembangkan ide-ide. Benar. Agar mengembangkan ide-ide. Benar. Bagaimana seorang pendidik dapat mengimplementasi jiwa wirausaha dalam profesi mereka? Prakteknya gimana gitu, Bu? Dengan mencari sponsor untuk kegiatan sekolah atau aktif mencari peluang baru dalam pendidikan. Yang C. Memaksimalkan pendapatan dari biaya sekolah. Atau D. Fokus pada peningkatan akademis saja. Yuk, yang mana? Yang B, Bu. Mencari peluang ya, benar. B. Nah, kalau yang D ini kenapa Ibu? Karena ini akademis ya, padahal ini jiwa wirausaha. Sebenarnya yang A juga benar, mencari sponsor. Nah, mencari sponsor untuk kegiatan sekolah benar, tapi yang paling tepat adalah ini, mencari peluang baru dalam pendidikan. Oke. Bentar, saya stop yang ini. Oke, kita pindah soal berikutnya. Jangan dipencet. Kalau malam masih lembur ya, Bu? Lembur, Bu. Masih jurnal itu ya? Ya, kalau di rumah kerjanya biasanya malam. Curhat dikit. Ibu jauh nggak dari sekolah? Kenapa, Bu? Jauh dari sekolah, Ibu, rumahnya. 20 menit lah, Bu. Tergantung lampu merah dan kemacetan, Bu. Iya, benar. Ya, perjuangan ya, Ibu. Ibu memang baru kali ini ya terpanggil PPG ya? Iya, Bu. Oke, saya share lagi. Kadang kan ada Ibu yang terpanggil tahun lalu, kemudian berhalangan untuk mengikuti PPG atau terkendala RUPTK yang masih keliru, jadi masih perbaikan, jadi terpanggil lagi tahun depannya. Itu biasanya, Bu.
Iya, saya baru yang ini, Bu. Kalau teman-teman di sekolah udah selesai semua kemarin yang pertama sampai piloting 3 ya, Bu? Iya. Sini saya tinggal sendiri di sekolah. Oh. Baik, kita lanjutkan. Apa yang dimaksud dengan nilai-nilai Pancasila? A. Nilai-nilai dasar yang menjadi landasan. Atau B. Nilai keagamaan yang harus dipatuhi. Yang C. Nilai individual. Atau yang D. Nilai-nilai yang tidak relevan. Ayo. Tidak relevan, nah itu nggak boleh. Yang A, Bu. Nah, benar ya. Tapi tidak seperti tadi, Bu. Ini tidak ada kata-kata dalam konteks pendidikan. Berarti secara umum ya negara Indonesia, gitu ya. Kalau ada kata kuncinya lagi ditambahi dalam konteks pendidikan, maka ibu-ibu harus pilih yang ada kaitannya dengan pendidik. Yang B berarti, Bu, kalau misalkan. Iya, misalkan ada kata-kata di situ dalam konteks pendidik gitu ya. Berarti ya pilih yang B ya. Tapi ini pasti nanti opsinya diubah. Tidak hanya satu nilai, ini kan hanya nilai keagamaan saja, sedangkan Pancasila kan mencakup berapa nilai? 5 kan? Nah, pastinya opsinya itu diperbaiki lagi, Bu. Tidak ada jawaban ganda nanti ibu-ibu ya. Bu, ini benar, yang B juga benar, itu nggak mungkin. Pastinya ada poin tertinggi, poin di bawahnya juga ada. Gitu. Oke, mengapa penting bagi seorang pendidik untuk menjunjung nilai-nilai Pancasila? Agar mendapat penghargaan, atau B untuk memperoleh kenaikan jabatan, agar yang C agar dapat memberikan teladan, atau D karena merupakan aturan. Mana nih? Yang C, teladan ya. Nah, benar. Gitu aja cara membacanya, Ibu. Nanti kalau ngerjakan seperti itu ya, nggak boleh ragu. Tapi ibu-ibu gini, saat belajar seperti ini santai, benar. Saat ujian nih, ujian itu karena terbawa panik atau gimana ya? Bu. Ntar buyar, Bu. Langsung buyar katanya. Ada yang bilang itu di grup tahun lalu, Bu saya kan lancar Bu ngerjakan saat latihan soal apa gitu. Terus pas ujian itu bisa ini lupa gitu yang jawaban yang mana gitu kan. Ngeblank. Oke. Apa yang dimaksud dengan etika profesi? Nah, kalau tadi aturan standarnya. Nah, kalau ini etika profesi. Yang A, tindakan yang bersifat ilegal. Nah, ada kata-kata ilegal ini, Bu. Atau B, prinsip moral yang harus dipegang teguh. Atau cara untuk mendapatkan keuntungan pribadi. D, ini tidak relevan. Ada kata-kata tidak relevan. Mana nih? Yang B. Yang B. Oke, benar. Oke. Mengapa memiliki jiwa wirausaha penting bagi seorang pendidik? Nah, mengapa penting? Agar dapat membuka usaha sampingan, atau B, mendapatkan penghasilan seperti tadi ya, dapat mengembangkan inovasi, atau D, karena menjadi tren katanya. Yang C. Yang C, benar. Oke, bagaimana seorang pendiri dapat menunjukkan jiwa wirausaha dalam profesi mereka? Hanya fokus pada tugas mengajar, atau B, menciptakan peluang baru, menolak untuk bekerja sama, atau D, mengabaikan. Nah, ini Ibu, mengabaikan, menolak bekerja sama, hanya fokus. Nah, ini udah kata-kata yang tidak perlu kita pilih. Mana nih? Yang B, Bu. B pastinya. Oke. Di bawah ini merupakan salah satu tujuan pembelajaran yang sesuai dengan dimensi profil Pancasila.
kecuali A. Menghargai keberagaman budaya. Ini ada kecualinya, Ibu-ibu, jangan lupa. Atau B. Meningkatkan pengetahuan tentang sejarah, mengembangkan keterampilan berdiskusi, atau D. Membangun sikap toleransi. Mana nih? Kecuali loh. Tujuan yang sesuai dengan profil Pancasila. Yang C mungkin, Bu. Nah, ini ya, ada kata-kata apanya ini? Debat. Benar. Kalau dalam hati tadi nyanyi dulu, Bu. Pelajar Pancasila gitu. Supaya ingat. Kenapa saya tidak tandai yang berdebat? Karena di sini ada kata-kata berdiskusi. Saya pikir Ibu tidak memilih yang C. Ya, harus teliti ya, Ibu. Ya, sempat bingung juga, Bu. Berdiskusi, kan berdiskusi benar kan, bekerja sama, ya kan? Ternyata ada kata-kata debat, nggak boleh itu ya. Oke, nomor 2. Indikator yang mencakup aspek sikap dalam pembelajaran tentang Pancasila adalah aspek sikap, kata kuncinya. Yang A. Menuliskan definisi. Ini menulis. Kalau menulis itu kognitif ya, pengetahuan bukan sikap. Kemudian yang B. Memiliki sikap menghargai dan menghormati. Atau C. Mengetahui tanggal lahirnya Pancasila, mampu menghafal. Nah, mengetahui, menghafal, menulis itu pengetahuan semua. Jadi yang sikap yang mana? Yang B. Benar. Mampu menghafal, nah itu kognitif, menghafal ya. Oke, selanjutnya. Salah satu indikator yang mencakup aspek pengetahuan dalam pembelajaran tentang Pancasila. Nah, sekarang pengetahuan. Kalau tadi aspek sikap, sekarang aspek pengetahuan. A. Mampu menyebutkan. Nah, ini ada kata kerjanya. Kemudian sikap peduli. Mampu membuat slogan. Atau D. Mengenal tokoh. Yo, yang mana? Mengenal tokoh yang D. Yo. Yang D mungkin. Yang D. Mengenal tokoh. Yang lain? Aspek pengetahuan. Kalau sikap peduli berarti aspek apa ini? Sikap ya. Kemudian membuat slogan aspek apa, Ibu? Dari tiga ranah kemampuan ada kognitif, afektif, kemudian psikomotor, ya kan? Kalau afektif itu sikap, kognitif itu pengetahuan, lalu yang ketiga psikomotor adalah keterampilan. Ini psikomotor yang keterampilan. Yang ini psikomotor atau keterampilan. Benar, Ibu. Kalau menyebutkan ini adalah kognitif atau pengetahuan. Berarti yang pengetahuan. Kemudian mengenal itu adalah apa? Psikomotor ya. Atau keterampilan. Nah, oke, udah saya beri tanda seperti ini. Jadi aspek pengetahuan berarti menyebutkan. Ya benar. Kata kerjanya di sini Bu, menyebutkan ya. Kalau dulu Bu, sepertinya meskipun sekarang sebentar PPG-nya, tapi lebih mendalam pada saat
6 bulan yang perkuliahan. Kita benar-benar belajar, Bu, benar. Meskipun agak lama, tapi ya ilmunya juga lebih banyak, lebih lama. Saya 6 bulan waktu itu, Bu, PPG-nya. Tahun 2021. Oke, nomor 1 lagi. Manakah dari pernyataan berikut yang merupakan contoh tujuan pembelajaran yang mencakup, nah ini, aspek sikap, pengetahuan, dan keterampilan. Jadi ketiganya harus masuk. Sesuai dimensi profil pelajar Pancasila. Yang mana, Ibu? A. Menghafal. Nah, dilihat kata-kata kerjanya. Menghafal, membahas nilai-nilai Pancasila dalam diskusi kelompok, atau C. Menyampaikan pendapat tentang pentingnya Pancasila, atau menyusun esai tentang sejarah lahirnya Pancasila. Jadi harus mencakup semua loh, Ibu. Ada sikapnya, ada pengetahuannya, ada keterampilannya. Jadi yang mana? Yang C mungkin. C. Menyampaikan pendapat. Menyampaikan itu di keterampilan bukan, Bu, psikomotor. Menyampaikan pendapat, keterampilan. Jadi keterampilannya ada. Kemudian pengetahuannya di mananya ini? Kalau yang A masih pengetahuan saja ini, Bu. Ya. Nah, terus membahas dalam diskusi kelompok, Pengetahuan. Pengetahuan. Nah, ya, pengetahuan. Kemudian menyampaikan pendapat. Kalau menyusun esai juga pengetahuan, ya. Jadi yang kompleks itu yang C, benar. Menyampaikan sehari-harinya bisa sikap kan ya, Bu, ya? Iya, benar. Jadi menyampaikan pendapat itu keterampilan, kemudian dikaitkan dengan kehidupan sehari-hari, itu pengetahuan. Nah, sikapnya dia mampu apa, Ibu? Berani menyampaikan pendapat, itu kan sikap, ya kan? Keterampilan maksudnya. Keterampilan, sikap, kemudian pengetahuan. Jadi ditulis dulu apa yang mau dia sampaikan. Nah, itu pengetahuan. Jadi ini lebih kompleks ya yang C ya. Baik, selanjutnya indikator yang tepat untuk mengevaluasi pencapaian tujuan pembelajaran sesuai dimensi profil pelajar Pancasila. Ayo. Kata kuncinya untuk mengevaluasi pencapaian tujuan. A. Mampu menulis ulang, atau B. Mampu memahami, atau C. Mampu menghafal, D. Mampu menyusun daftar anggota. Yang mana? Yang B sepertinya. Evaluasi pencapaian tujuan. Menghafal, menulis, menyusun. Jadi kalau misalnya dimensi profil pelajar Pancasila, nah opsinya itu yang mencakup kemampuannya itu yang lebih kompleks, Ibu. Kalau hanya menulis, pengetahuan saja, ya. Kemudian menghafal juga satu ranah, yaitu pengetahuan. Menyusun juga satu ranah juga. Tapi kalau memahami makna, nah keterampilannya lebih pengetahuan, kemudian lebih hot, maksud saya memahami makna itu. Lebih kompleks pengetahuannya. Dia menulis, kemudian menyusun juga, lalu memahami. Dia mengingat-ingat, ya. Jadi ada beberapa pengetahuan yang terlibat kalau memahami makna. Seperti itu. Oke. Tujuan pembelajaran yang mencakup aspek sikap dalam dimensi profil pelajar Pancasila. Aspek sikap yang mana? Mengikuti upacara bendera, menunjukkan rasa bangga, atau C. Menyusun uraian,
mampu menjelaskan makna. Yang mana? Sikap loh. Yang A. Yang A. Mengikuti upacara bendera. Iya, kan? Tujuan pembelajaran. Oh, yang B, Bu, yang B. Sama D ini pengetahuan ya, Ibu. Ya, yang C ini pengetahuan. Yang D juga pengetahuan. Menunjukkan rasa bangga atau mengikuti upacara. Yang B. B. Sikap. Sikap loh. Ayo pilih A atau B nih. Coba yang B, Bu. Yang B, yang A. Nah, kalau seperti ini, Ibu, itu kita pilih yang memang dipraktekkan kalau sikap itu. Menunjukkan rasa bangga, ini prakteknya seperti apa, kita belum tahu. Jadi masih belum jelas konteks kalimatnya. Tapi kalau mengikuti upacara, sudah jelas dia sikapnya disiplin, ya kan? Iya. Nah, benar. Udah jawaban pertama. Iya, nggak apa-apa itu. Jadi seperti itu cara membandingkannya. Kalau sikap ya, harus yang sudah terlihat. Yang konkret ya, Bu. Benar. Sikap yang nampak gitu itu apa? Kalau yang B kan belum nampak dia bangga itu dengan apa? Apa dengan membeli produk, dengan menghargai kebudayaan, kan belum jelas. Oke, nomor 4. Salah satu indikator keterampilan ya, psikomotor yang sesuai dengan untuk mengembangkan peserta didik dalam dimensi profil Pancasila. Keterampilan loh Ibu, kata kuncinya, jangan salah. Mampu membuat poster, B. Mampu menghafal, C. Mendengarkan pidato, D. Menyebutkan. Membuat poster, Bu. Yang A. Benar. Kata kuncinya keterampilan, jadi kata kerjanya harus kata kerja keterampilan juga. Jadi kalau keterampilan tuh ciri khasnya melakukan sesuatu, Ibu, yang menghasilkan, membuat, menyusun, kemudian berbicara itu juga termasuk keterampilan karena menghasilkan ide atau gagasan, ya. Kemudian kalau menghafal itu masih pengetahuan karena sekedar meniru dan mengulang kembali, tidak menghasilkan sesuatu. Mendengarkan pidato presiden itu tidak menghasilkan sesuatu. Ya kecuali memang ada menyimak. Nah, kalau menyimak itu beda, mendengarkan dengan maknanya. Kemudian menyebutkan. Nah, itu masih pengetahuan. Oke, berarti membuat ya, benar. Manakah di antara pernyataan berikut yang merupakan langkah pertama? Nah, ini kata kuncinya langkah pertama dalam merumuskan tujuan pembelajaran yang mencakup aspek sikap, pengetahuan, dan keterampilan sesuai dengan dimensi profil Pancasila. A. Menganalisis silabus, memahami karakteristik peserta didik, atau menentukan indikator, atau D. Menyusun RPP atau modul ya kalau dalam kurikulum Merdeka. Yang mana nih? Langkah pertama, merumuskan tujuan. Ngapain nih, Ibu? Yo, yang mana? Langkah pertamanya.
dedenya ini, Dek. Dek, sini, Dek. Bentar lagi. Mana? Hebat. Coba. Yang B mungkin, Bu. Mana? Yang B. Mungkin yang B. Memahami. Langkah pertamanya. Menganalisis silabus atau memahami karakter dulu? Karakter dulu sepertinya, Bu. Ya, benar. Iya, Bu, benar. Benar ya, Jadi Bu? memahami karakter dulu, baru menganalisis silabus. Jadi misalnya Ibu baru pindah ke kelas 2 ya, ditugaskan mengajar kelas 2. Sebelumnya di kelas 3 misalnya. Jadi Ibu harus tahu karakter muridnya dulu seperti apa, baru Ibu melihat silabus, kurikulumnya yang sesuai yang mana. Oh, murid saya ini ternyata gaya belajarnya kinestetik gitu ya, aktif sekali bergerak. Nah, Ibu harus memilih materi di silabusnya. Itu, Bu. Jadi memahami karakter dulu baru silabus. Setelah itu menentukan indikator, lalu terakhirnya menyusun RPP atau modulnya. Oke. 3 soal lagi. Apa yang dimaksud dengan indikator pembelajaran dalam konteks merumuskan tujuan pembelajaran? Indikator itu apa, Bu? Ada ujian. Langkah-langkah. B. Ukuran atau petunjuk. Depan. Yang C. Materi pembelajaran. Iya, mungkin. Atau D. Hasil akhir. Dah. Ukuran, Bu, kalau menurut saya. Yang B. Indikator itu ukuran atau petunjuk ya. Materi jelas bukan. Materi ya materi. Langkah-langkah ya ada juga di modul langkah-langkahnya. Yang jelas indikator itu ukuran. Benar. Tujuan pembelajaran yang mencakup aspek sikap dalam dimensi profil Pancasila biasanya berfokus pada pengembangan sikap seperti apa? A. Kreativitas dan inovasi, kejujuran, kemampuan berpikir kritis, atau keterampilan berkomunikasi. Fokusnya pada apa kalau profil Pancasila itu? Berpikir kritis. Benar, berpikir kritis. Nyanyi lagi saya, Bu, dalam hati. Ada kan itu? Iya. Oke, indikator pencapaian pembelajaran yang mencakup aspek pengetahuan dalam dimensi profil Pancasila. Tadi sikap, sekarang pengetahuan. Kemampuan menyusun argumen, kepedulian terhadap lingkungan, kemampuan memahami prinsip, atau D. Keterampilan memecahkan masalah. Mana? Yang C. Memahami, ya benar. Kalau kepedulian itu yang B itu termasuk Sikap. ya, Bu. Benar. Menyusun argumen, keterampilan. Memecahkan masalah juga keterampilan. Apa peran guru dalam mengembangkan peserta didik sesuai dengan dimensi profil Pancasila? Memberikan, ini ada kata hanya memberi materi, mengukur pencapaian, atau mendorong dan memfasilitasi. Yang D. Menegakkan aturan. Mana, Ibu? Yang C. Yang C ya, mendorong dan memfasilitasi. Benar. Oke, cukup untuk malam ini. Ya, oke. Sudah Ibu-Ibu, cukup soal untuk malam ini.
Sebelumnya apa ada yang masih ingin ditanyakan? Sudah cukup, Bu. Cukup. Jangan banyak-banyak, yang penting paham gitu ya. Oke, sudah selesai Bu Susi. Ya, oke. Terima kasih Bu Dewi. Iya, Terima kasih Bu Dewi sama-sama. pada malam hari ini sudah menemani kita ya belajar bersama. Ya Nanti mudah-mudahan. soalnya saya share di grup ya Ibu. Iya betul Bu Dewi. Mudah-mudahan ilmu yang kita dapat bisa bermanfaat ya Bu. Mudah-mudahan nanti Ya, di ujian amin. UP nanti lancar ya, tanpa Amin, kendala. amin. Iya. Amin. Yang penting nanti soal-soalnya dibaca lagi. Kalau kita paham ya, kalau sudah paham, oh caranya begini gitu kan. Jadi kalau ketemu soal itu nggak susah lagi yang mana nih. Karena kenapa ya kita belajar bersama ini supaya paham maksud dari soal itu arahnya kemana. Biasanya saya juga dulu tuh Bu Dewi pada saat mengerjakan soal itu kalau belajar sendiri itu ego sendiri itu menurut saya tuh yang bener ini nih. Yang baiknya ini ternyata yang diminta itu bukan seperti itu. Nah, ketika kita belajar bersama, oh iya pemilihan jawaban juga sedikit-sedikit kita bisa memahami apa yang diharapkan dari jawaban pertanyaan tersebut. Seperti itu ya. Untuk malam hari ini kita cukupkan saja. Nanti di malam kita akan berjumpa ya. Kita akan bersilaturahmi dengan Pak Ilmi. Malam ini kita cukupkan. Terima kasih Ibu Dewi. Terima kasih untuk rekan-rekan yang sudah hadir ya. Belajar bersama. Malam hari ini kita tutup saja. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu. Selamat beristirahat. Makasih Bu.